Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agima Putra dengan NIM F551210076. Judul program codingan pada kali ini adalah mesin kasir. Codingan ini diawali dengan include IOStream. Setelah itu dilanjutkan dengan using namespace std. Pada baris keempat itu merupakan int main, yang di bawahnya dilanjutkan dengan mendeklarasikan W, A, E, Z, T, harga, jumlah, total, pilihan, jawaban, biaya, itu sebagai integer. Setelah itu, lanjut mendeklarasikan makanan, minuman, nama, topping sebagai string. Lanjut, pada baris ke-7 sampai dengan ke-8 muncul pernyataan selamat datang ke restoran kami. Dan juga muncul pernyataan untuk memasukkan nama pemesan. Karena nama pemesan sudah kita deklarasikan ke dalam string, jadi kita bisa memasukkan nama kita. Pada baris ke-9 dan ke-10, itu adalah pernyataan yang merupakan jenis-jenis dari makanan yang disediakan. Pertama itu ada pedas, yang kedua itu ada gurih, yang ketiga itu berkuah, dan yang keempat itu lainnya. Pada baris ke-11 sampai dengan baris ke-12, itu adalah pernyataan agar kita bisa memilih jenis makanan yang kita sukai. Pada baris ke-13 sampai dengan baris ke-24, ini merupakan percabangan if else, yang mana jika kita memasukkan angka 1, maka pernyataan yang akan keluar itu, karena Anda suka makanan yang pedas, maka saya merekomendasikan untuk memesan ikan bakar rica. Jika kita memasukkan angka itu, W sama dengan 2, maka pernyataan yang akan keluar adalah karena Anda suka makanan yang gurih, maka saya merekomendasikan Anda untuk memesan nasi goreng. Begitu juga dengan jika saya memasukkan W sama dengan 3, maka pernyataan yang akan keluar adalah karena Anda suka makanan yang berkuah, maka saya merekomendasikan Anda untuk memesan Kaledo. Jika saya memasukkan angkanya lebih dari 3, entah itu 4, 5, 6, 7, maka pernyataan yang akan keluar karena Anda sulit untuk memilih. Mungkin Anda bisa melihat daftar menu-menu berikut. Setelah itu, pada baris ke-25 sampai dengan baris ke-32, itu merupakan pernyataan untuk memunculkan menu makanan yang disediakan. Pada baris ke-33 sampai dengan 100 kita lewat belum. Dengan 121 itu merupakan perulangan do while, yang dimana jika kita memasukkan ini, pilihan kan akan muncul pertama di sini nanti setelah menu ini terakhir ini, pernyataan terakhir itu, maka akan muncul nanti ini pernyataan silahkan dipilih, in pilihan. Nah, mulai dari sini perulangan do while dimulai. Jika kita memasukkan angka 1, maka case 1 akan berjalan, yang dimana makanan yang kita pilih itu adalah ikan bakar rica dengan harga 15.000. Habis itu nanti akan muncul pernyataan jumlah yang kita inginkan. Habis itu kita menginput jumlah, habis itu nanti ditotalkan, yaitu harga dikali dengan jumlah. Habis itu akan muncul out jumlah, yaitu ini nanti akan muncul di layar di program dengan makanan, jumlah spasi makanan. Habis itu akan muncul nanti apa ini namanya ini, pernyataan sama dengan RP, yaitu harga
dikali dengan jumlah, yaitu totalnya sebenarnya. Begitupun seterusnya. Di case kedua juga begitu. Jika kita memasukkan angka 2, maka menu yang kita pilih itu adalah Kaledo dengan harga 50.000. Habis itu kita bisa memasukkan jumlah yang kita inginkan sebanyak berapa. Misalkan 2, kita memasukkan 2. Habis itu total, habis itu nanti akan muncul di sini jumlahnya yaitu 2 spasi dengan makanan. Habis itu muncul juga pernyataan nanti ini sama dengan harga dari ini dikali dengan jumlah yang kita masukkan nanti. Begitu juga pada case ketiga, keempat, dan kelima. Pada case keenam ini saya menambahkan perulangan do while di dalam perulangan do while yang tadi kita kerjakan. Saya memasukkan perulangan do while lagi ke dalam sini karena makanan yang ada pada case keenam ini adalah merupakan makanan pizza yang memiliki harga 90.000. Kita akan memasukkan jumlahnya. Muncul pernyataan jumlah. Habis itu akan muncul juga pernyataan topping tambahan. Yang pertama itu daging ayam seharga 10.000 dan yang kedua itu daging sapi seharga 15.000 dan yang ketiga itu lewatnya atau lanjut ke menu minuman. Ya, di sini perulangan dual kembali terjadi, yaitu si pernyataan akan keluar pilihan pertama pilihan. Pilihan ini maksudnya kayak pilih angka 1 itu sebagai daging ayam dan angka kedua itu sebagai daging sapi. Nah, jika kita memilih memasukkan angka 1, maka case 1 ini akan berjalan, yaitu toppingnya daging ayam, yang kedua itu biayanya sebesar 10.000 harganya. Habis itu si out, pernyataan yang keluar adalah jumlah yang akan kita pesan. Misalkan kita memesan di sini kan pizza, misalkan kita pesan 3. Nah, di sini mungkin kita bisa pilih 1, habis itu nanti lanjut lagi ke case kedua, yaitu topping daging sapi dengan harga yang saya deklarasikan sebagai Z dengan harga 15.000. Kemudian muncul pernyataan jumlah, entah kan karena tadi saya bilang di sini kita pesan 3, mungkin di sini 2, yaitu T. Habis itu totalnya nanti harga sebagai Z dan jumlah sebagai T. Begitupun pada case nomor 1, biaya sebagai harga dan juga jumlah sebagai E. Nah, jika kita memasukkan angka 3, maka case ketiga akan berjalan dan memunculkan pernyataan total sama dengan rupiah, yaitu total dari biaya keseluruhan topping yang kita pesan. While ketika pilihannya itu sama dengan 3, ini angka 3 kita masukkan tadi itu, maka akan lanjut ke bagian total dari jumlah keseluruhan dari harga pizza dan juga jumlah pizza dan juga jumlah harga topping dan biaya topping, baik itu daging ayam dan daging sapi. Habis itu akan muncul pernyataan yaitu jumlahnya pizza, yaitu jumlah yang di atas tadi ini dispasi dengan makanan itu pizza tadi. Habis itu akan muncul lagi pernyataan yaitu RP, yaitu harga keseluruhan dari pizza beserta dengan jumlahnya dan juga toppingnya. Habis itu jika kita ingin lanjut untuk memesan menu lainnya, masukkan angka 7, maka akan muncul pernyataan total, yaitu total harga dari makanan yang kita pesan. Default ini akan berjalan ketika kita memasukkan angka lebih dari 7, entah itu 8, 9, ataupun 10. Maka pernyataan yang akan muncul itu silahkan coba lagi. Nah, while ketika pilihannya itu ketika kita sudah memasukkan angka 7, maka while ini juga akan berjalan dan lanjut
kita akan masuk ke menu ke baris selanjutnya, yaitu baris 100 ke 23 sampai dengan baris ke 129. Ini merupakan baris untuk menu untuk pernyataan menu minuman. Habis itu pada baris 100 ke 30 sampai dengan baris ke 177 itu merupakan perulangan do while lagi. Ya, seperti yang kita lakukan pada saat memesan makanan, itu sama seperti ini, yaitu dengan cara memasukkan angka sesuai dengan minuman yang kita akan pilih. Jika kita memasukkan angka 1, maka minuman yang kita pilih itu adalah lemon tea dengan harga 8.000, yaitu ya dengan harga 8.000. Lanjut dengan jumlahnya. Kita mau memesan berapa banyak. Di situ masukkan di sini. Di situ total, yaitu jumlah harga dari lemon dikali dengan jumlah yang kita pesan. Di situ nanti akan muncul pernyataan jumlahnya yang kita masukkan tadi dispasi dengan yang nama minuman yang kita pesan tadi. Dan muncul juga pernyataan yang sama dengan rupiah, yaitu total dari harga minuman tadi dan jumlah. Ya. Begitu juga pada case kedua, jika kita memasukkan angka 2, maka minuman kopi susu adalah yang kita pilih dengan harga 5.000 dan jumlah yang kita sesuaikan dengan banyaknya yang kita inginkan. Begitu juga seterusnya, yaitu totalnya, yaitu harganya dikali dengan jumlah yang kita pesan. Habis itu si outnya akan muncul nanti jumlahnya dispasi dengan minuman yang kita pesan. Nama minumannya itu kopi susu, nanti muncul di sini sebagai kopi susu. Habis itu juga nanti muncul pernyataan harganya, yaitu harganya dari harga, total dari harganya itu, ya itu harga dikali dengan jumlah yang kita inginkan. Begitupun seterusnya pada case keempat, ketiga, keempat, begitupun seterusnya. Pada saat memasukkan angka 5, maka case kelima ini akan berjalan dengan menampilkan pernyataan, yaitu total pembelian adalah rupiah dengan jumlah total. Jika kita memasukkan angka lebih dari 5, entah itu 5, 6, 7, 8, 10, 11, maka default ini akan berjalan dan menampilkan pernyataan maaf, silahkan coba lagi. While ketika kita sudah memilih memasukkan angka 5, muncul pernyataan ini, maka while ini juga akan memproses. Kita akan lanjut ke bagian sini, ke bagian baris ke 178 ini. Baiklah, proses seterusnya. Agar kita bisa keluar dari perulangan do while, kita harus memasukkan angka 5. Di situ pada baris 178 sampai dengan baris ke 181, ini merupakan pernyataan yang menanyakan bahwa apakah Anda itu seorang mahasiswa, dengan menjawab ya atau tidak. Ya itu sebagai angka 1 dan tidak itu sebagai angka 2. Yaitu habis itu muncul juga pernyataan di sini jawaban. Nah, jawabannya itu kita akan lanjut lagi pada pada baris ke 182 sampai dengan baris ke 193. Itu menggunakan percabangan if, else, if. Yang jika jawabannya itu sama dengan 1, ya, maka pernyataan yang akan keluar itu masukkan 3 angka terakhir stambuk untuk mendapatkan diskon pembayaran sebesar 5%. Habis itu pernyataan yang akan keluar lagi 3 angka terakhir stambuk pada stambuk. Nah, kita kalau mau menginput itu
apa namanya itu, nomor angka itu sebagai sin A, sebagai A. Di situ nanti jika ini lagi percabangan if, jika A lebih dari 0 dan A kurang dari sama dengan 76, maka pernyataan yang akan keluar itu adalah total pembelian Anda adalah sama dengan RP, yaitu total dari keseluruhan setelah didiskon. Nah, jika Anda menjawabnya dengan angka 2, maka pernyataan yang akan muncul adalah total pembelian Anda adalah sama dengan RP, yaitu total tanpa dipotong biaya diskon ini sebesar 5%, tidak ada potongan harga. Setelah itu pada baris ke 194 sampai dengan 196 itu merupakan bagian terakhir, yaitu akan muncul pernyataan terima kasih dan sistem pause untuk memause sistemnya, programnya. Selanjutnya saya akan mengrunning program yang telah saya buat ini. Pertama, compile and run. Berhubung keyboard saya rusak. Nama pemesan misalkan Bambang. Nah, baiklah Bambang. Habis itu saya akan memilih lainnya. Karena Anda sulit memilih menu-menu mungkin Anda bisa melihat daftar menu-menu berikut ini. Ya, saya akan memesan pizza terlebih dahulu dengan jumlah 3. Di situ topping tambahan, yaitu daging ayam seharga 10.000 dan daging sapi seharga 15.000. Saya akan memesan daging sapi sebanyak 1, daging ayam sebanyak 1 dan juga daging sapi sebanyak untuk 2 pizzanya. Set di situ lewati atau lanjut ke menu lainnya. Menu-menu saya tekan angka nomor 3 agar melanjutkannya ke tahap berikutnya. Set total 40.000 karena 1 dengan 30, 10.000 ditambah dengan 30. Habis itu ini kan 90 kali 3 270 ditambah 40 310. Habis itu juga saya akan memesan gado-gado. Nyam, lapar. Gado-gado sebanyak 2 saja. Sudah. Nah, untuk lanjut ke menu minuman, kita harus menekan angka 7. Kalau kita menekan angka 8, maka pernyataan maaf silahkan coba lagi akan muncul. Begitupun 9 ataupun 10. Maka kita harus menekan angka 7 agar pernyataan berikutnya akan dilanjutkan. Seperti ini. Lanjut ke menu minuman. Itu menu minuman yang ada di sini yaitu lemon tea, kopi susu, air kemasan, es kelapa, dan menu pembayaran berikutnya. Bagusnya kayaknya bagus memesan lemon tea sebanyak misalkan saya memesan 4. Lanjut lagi dengan memesan kopi susu sebanyak 2 saja. Astaga. Oh ya, ulang karena salah 22. Itu jumlah sebanyak 2. Oke, di situ untuk lanjut ke menu pembayaran kita harus menekan angka 5. Sama halnya dengan kejadian yang terjadi pada saat memesan gado-gado ini. Kalau kita memasukkan angka lebih daripada 5, maka pernyataan maaf silakan coba lagi akan muncul. Maka saya akan memasukkan angka 5. Pernyataan berikutnya akan muncul, yaitu baiklah, lanjut ke proses berikutnya. Apakah Anda seorang mahasiswa? Jika Anda menjawab ya, Anda menjawab 1 sebagai ya, maka
masukkan pernyataan berikutnya akan muncul seperti ini. Masukkan 3 angka terakhir stambuk untuk mendapatkan diskon pembayaran sebesar 5%, yaitu angka stambuk terakhir yaitu 076. Nah, ini sudah total dari harga yang harus kita bayarkan, yang akan kita bayarkan. Sedangkan jika tadi saya menjawab tidak, maka harganya akan seperti ini, yaitu 382.000. Sedangkan jika saya saya seorang mahasiswa dan memasukkan angka stambuk saya, maka total pembayaran saya akan berkurang menjadi 362.900. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.